Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami semua. Supaya di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus, apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin.
Saudaraku, mari kita lihat kembali Matius 22. Kalau kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 14, firman Tuhan berkata, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya berarti kita harus menyadari bahwa kita dipanggil oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Tentu dipilih untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Nah, tetapi persoalannya, ketika kita dipanggil, apakah kita mau meresponi panggilan Allah dengan hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak meresponi panggilan Allah dengan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan kehendak Bapa di surga, hidup dalam kesucian kekudusan Allah, maka dapat dipastikan kita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih pada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah, kita juga harus meresponi panggilan itu. Meresponi panggilan Allah, tidak ada cara lain selain kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, segenap hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan standar hidup yang Allah kehendaki atau belum? Sebab ingat baik, Allah itu punya tatanan. Jadi kita harus hidup sesuai dengan tatanan Allah, tidak boleh tidak. Jika tidak, maka kita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih atau orang yang dipilih oleh Allah pada akhirnya nanti untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah orang-orang yang benar-benar mau meresponi panggilan itu dengan hidup benar. Tinggal di dalam kebenaran Allah setiap hari, hidup bergaul dengan Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, lalu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh meresponi panggilan Allah, kita harus mau untuk berubah. Kita harus mau untuk berubah. Sekali lagi, kita harus mau untuk berubah. Sebab jika tidak, jika kita masih mau tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, maka pada akhirnya saudaraku, kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini bisa dipastikan saudaraku. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu yang kudus, bukan melakukan segala sesuatu yang cemar. Kenapa demikian saudara? Karena Allah itu kudus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sudah sering kali mendengar ayat firman Tuhan ini, tetapi kita tidak mau berubah. Padahal firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara,
Kenapa kita belum mau untuk berubah? Atau kenapa kita tidak mau berubah saat ini? Kenapa kita masih mau hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri? Jawabannya sederhana. Karena kita masih mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang percaya yang mau meresponi panggilan Allah, dia akan meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Ingat saudaraku, orang yang masih bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Jika demikian, ia tidak mungkin bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak serius meresponi panggilan Tuhan, kita akan binasa. Sebab bergaul dengan dunia, kecenderungannya adalah kita selalu berbuat dosa. Firman Tuhan katakan pada hari terakhir Tuhan akan berterus terang dan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena memang selama hidup di dunia ini, sekalipun dia hamba Tuhan, dia juga bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Itulah kenapa saya juga harus berjuang. Dan saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh berjuang. Tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya dan jangan berbuat dosa lagi. Hidup di dalam kekudusan. Ini adalah bagian dari meresponi panggilan Allah, supaya pada akhirnya hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa ketika kami dipanggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami harus berjuang untuk menjaga segenap hidup kami supaya tetap ada di dalam kesucian, ada di dalam kekudusan, ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Lalu di sepanjang hari-hari hidup kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya setiap hari apapun yang kami lakukan, kami tetap ditemukan Bapa ada di dalam keadaan berkenan. Kami mau benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berkenan senantiasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya jika kami terus menjaga kesucian kekudusan hidup kami, bila waktu-Mu tiba bagi kami, Bapa menemukan kami berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.